Ya. Betul. 51% itu nasionalisasi. Iya, Ya. nasionalisasi, betul. Iya. Nggak harus 100% Pak Monang. Kalau kita bisa kelola semuanya, ya kita kelola semuanya. Betul, betul. 51% itu nasionalisasi. Siapa bilang nasionalisasi harus 100%? Nggak ada. Pokoknya yang ada asingnya itu nasionalisasi jadi 51%, kan begitu? Nah, itu nasionalisasi sudah. Iya. Bahwa negara mayoritas. Mayoritas. Nah, sekarang kita perjuangkan, kita dorong itu. Iya, iya. Jangan lagi ada bapak-bapak minta saham lagi yang seperti itu, Pak Iya, Monang. iya, iya, betul. Ya, Betul. jadi mereka harus tahu mereka akan keluarkan dan mereka datang ke Indonesia ini membawa uang, menyiapkan segala sesuatu kebutuhannya Ya. dan segala sesuatu yang memang mereka butuhkan Ya. dan kita akan menikmatinya Pak Monang itu. Betul. Jadi yang itu Pak Monang, jadi ini dihembuskan sama orang-orang sekitar Pak Jokowi Pak Monang. Karena mereka terganggu kepentingannya, Nah, kepentingan itu, Pak pribadi, Monang. kepentingan pribadinya. Negara ini sudah puluhan tahun perang, biarkan mereka buang senjata, ekspor ini, kirim tentara, kirim uang, dan kita dapat apa Pak Monang? Jangan bertahan terus Pak Monang. Jangan dipikir kita kirim orang umroh, kirim haji terus negara kalau stop ya negara kaya ini. Ya, betul. Kayanya itu luar biasa. Ya. Saya kira itu aja Pak Monang. Terima kasih Pak Monang dari Bogor. Ya, ya enaknya kita kalau kita kerjasama dagang atau bisnis dengan Timur Tengah ini, ya karena mereka menerapkan sistem perdagangan dan perekonomian Islam. Ya, ini yang menarik sebenarnya. Ya ini menarik. Ya. Jadi kalau kita bicara keadilan ekonomi itu, ya kenapa kita tidak pakai sistem keadilan ekonomi Islam, kan begitu? Kan itu yang pentingnya kita sebenarnya. Bukan semata-mata karena memandang Arab Saudi itu kaya raya, ya kaya raya pun tetap ada syarat kan. Tapi sistem yang digunakan itu adalah sistem hukum Islam. Itu yang menarik sebenarnya sebagai orang. Ya. Dalam perekonomian itu, kenapa mereka bisa kaya? Ya, itu kan sudah sempat pernah dibicarakan di Murai. Ya. Kalau di sana itu minyak aja hampir nggak tumbuh, nggak tumbuh. Tapi mereka kaya. Kenapa mereka bisa kaya? Sistem perekonomiannya. Kalaupun mereka banyak berlimpah ruah minyak, kalau mereka tidak punya sistem perekonomian yang baik, ya, sistem pembangunan ekonomi tidak baik, hancur, ya, miskin, miskin. Ada negara di dunia ini yang sumber daya alamnya berlimpah luar biasa, udah miskin, termasuk Indonesia. Indonesia ini yang aneh bin ajaib kan itu, sumber daya alamnya luar biasa, tidak kalah kita dengan Timur Tengah, sumber daya alam tidak kalah, ya. Mereka unggulannya minyak, kita malah banyak sekali. Bukan hanya minyak kita. Oke lah, minyak kita bukan unggulan yang utama. Kan masih banyak yang lain-lain sumber daya alam kita ini. Ya, tapi kenapa kita nggak kaya-kaya? Kenapa miskin-miskin? Sistem perekonomiannya yang yang harus ada kiblatnya gitu ya. Sistem perekonomian kita ini kan kiblatnya ke liberal, ya, liberal, ya, Amerika minded, ya. Sementara itu tidak pas dengan pasal 33, tidak pas dengan sistem perekonomian Indonesia. Karena liberal itu ya adalah siapa yang kuat dialah yang jadi raja, siapa yang banyak uang dialah penentu. Nah itu tidak terjadi di negara Timur Tengah, ya khususnya di Arab Saudi tidak seperti itu. Mereka mengelola kekayaan alamnya itu menggunakan sistem hukum Islam. Ya, ini ya. Saya sedikit kan belajar juga hukum Islam, ya, belajar juga bagaimana sistem perekonomian Islam ini menarik. Mestinya kiblat perekonomian kita itu lebih condong ke Timur Tengah, lebih condong, karena di sana mereka terapkan sistem ekonomi Islam, dan sistem ekonomi Islam itu membuat mereka sejahtera, walaupun sumber daya alamnya terbatas, hanya minyak, hanya dan haji kalau Arab Saudi, nah kan itu saja, nggak ada yang lain itu. Bisa kaya raya mereka. Ada kawan saya yang sering ke kayak di sini itu kayak proteksi gitu. Di Dubai itu tidak pribadi loh. Pribadi-pribadinya orang Arab Saudi, orang-orang Timur Tengah itu. Itulah sebuah negara yang dikelola sistem ekonomi. Nah, kita ini kan kiblat, harus ada kiblatnya. Ekonomi harus ada kiblatnya. Ya, harus ada kiblatnya. Jadi mungkin kita kiblat demokrasinya kita tidak ke sana. Tapi kiblat ekonominya, kalau saya mengatakan, ya kita harus banyak meniru dan belajar dari sistem perekonomian Islam, sistem ekonomi Islam. Ya.
dan di sana juga lah di mengakar sistem koperasi itu, ya itu. Jadi Bung Hatta itu menggali ilmu koperasi itu, dia gali termasuk dari perekonomian Islam itu, ya, termasuk itu dari ekonomi Islam, bagaimana sistem ekonomi Islam, ya, digali dari sana, termasuk juga digali dari budaya-budaya asli dasar kita Indonesia ini, ya. Jadi ini menentukan, ya, arah angin itu menentukan perjalanan. Ya, pesawat saja arah angin itu diperhatikan itu, arah angin itu menentukan laju perjalanan. Nah, begitu juga dalam ekonomi ini. Ya, dalam ekonomi ini jangan salah menetapkan kiblat, ya. Sengsara yang datang. Ya, kontrak karya ini buktinya. Inilah yang kiblatnya ke Amerika, ya, atau ke Eropa. Beginilah hasilnya, ya. Puluhan tahun dari tahun 67 sampai sekarang. Ya. Begitulah adanya. Begitulah adanya. Halo. Maaf, saya masuk lagi, Pak. Silakan Pak Nanan. Saya kan udah Kalau mau bantah saya silakan dibantah. Saya kan udah pernah bilang, Iya. liberalis kapitalisme Iya. itu tidak separah Indonesia. Iya. Saya dapat kehidupan di sana. Yang saya dapatkan Pancasila itu di sana, keadilan itu di sana. Iya. Jadi artinya Pancasila itu sudah ideal di Indonesia itu.